Yang ada adalah luka di kepala. Mungkin dia lukanya jatuh dari motor. Enggak ada tinggalnya korek, dibersihin. Mungkin keluar lendir-lendir apa? Ada lendir. Darah, Para pelaku orang-orang yang diamankan oleh Parudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur, ya artinya sudah terlanjur ya, orang-orang itu ditersangkakan. Kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Kan misalnya kalaupun tidak 7, minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada, tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Kalau saya ketawa itu membaca berita itu ya. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Reni di sini channel saya kita Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, video selanjutnya ini masih dari Kang Deddy Mulyadi nih. Ia mencari fakta baru dengan mendatangi pemandi jenazah almarhum Pina tuh. Yang belum lihat, nih dia videonya. Iya bukan kecelakaan Pak. Oh, yakin? Saya yang mandiin, saya tahu. Kalau pembunuh mah ada suka kah, ada pisau kah? Pembunuh Nah, itu bukan tusuk bukan. Ibu percaya Pina itu dibunuh apa kecelakaan? Dibunuh. Tapi nggak pakai dipisau-pisau. Dibunuhnya gimana tuh menurut ibu? Kayaknya abinya saya mandi itu nggak ada luka tusukan. Jadi dibunuh tapi dibunuhnya nggak ada luka. Iya kayak di Oh, bunuhnya hebat berarti. Dibunuhnya gimana? Soalnya kakinya kupak, remuk semua ini Kakinya semuanya. Saya mandiin tuh, terus tangannya. Oke. Ibu yang membandiin Pina, ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Ibu yang membandiin Pina. Ya. Pina waktu dimandiin tidak ada luka tusuk, Iya nggak ada. tidak ada luka sayat. Nggak ada. Cuman ininya tuh kayak lembungan di sini, darah keluar lagi. Yang ada adalah luka di Kepala. Mungkin dia lukanya jatuh dari motor. Enggak Yang dulu kan dulu pendapat. kayaknya sih dipukul atau di gimana. Kayaknya dipukul. Luka dalam, Pak. Kayaknya dipukul pakai kayu atau balok sih. Sampai remuk gitu. Halo. Tuh, sengkle Tangannya patah. Tangannya patah. Siapa Oh iya. Jadi ini mulus. Enggak ada luka kecil-kecil. Kalau jatuh, ya sobek otomatis lecet, Pak. Sampai goyang gitu, Pak. Ini mulus. Iya, saya tuh. Ini mulus. Iya, cuman ini. Ini kaki patah. Iya. Ini kaki patah. Pahannya. Ada kelihatan bekas perkosa nggak? Ya Allah, pas saya itu mandiin. Nah, ada orang mandiin. Hanya dubur aja kan dipudekin, kan dibersihin. Itu alat tinggalnya korek, dibersihin. Mungkin keluar lendir-lendir apa? ada lendir. Darah, Pak. Nah, kaki itu kali lendir kok. Lendirnya aku temen, saya bilang. Ada lendirnya ya. Iya, tepuk. Aduh, aku temen gini. Oh, ada lendirnya. Campur darah. Ada lendirnya campur Sobek. darah. Tuh kan bener. Kurang fakta apa lagi coba. Bener berarti diperkaos tuh. Almarhum Pina kasihan banget. Ya Allah. Kok orang pada tega bener ya. Sadis. Kakinya patah. Yang lainnya remuk. Duh. Habis pikir. Gimana menurut kalian, gengs? Next. Di video selanjutnya ini adalah pernyataan dari Pak Tony tuh dan Roy Suryo tentang barang bukti CCTV dan HP Pina di kasus tersebut. Yang belum lihat, nih dia videonya. Saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah para pelaku orang-orang yang diamankan oleh Parudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur, ya artinya sudah terlanjur ya, orang-orang itu ditersangkakan, ya yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan, ya sudah terlanjur ditersangkakan, ya kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Jadi keterangan saksinya mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya mendapat informasi. Tapi yakin saya ada, bukti. Ya. Tapi Anda yakin ada bahwa CCTV itu masih ada, tidak dihancurkan? Saya buka saja. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Siapa? Mas Tony, kalau dari kekhawatiran Mas Tony, artinya setelah dari kecurigaan Mas Tony dan kekhawatiran Mas Tony, artinya bisa direkayasa seperti itu?
Ya artinya ketika kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu gitu loh. Gimana nih Mas Roy menanggapinya gimana? Iya, iya. Mohon maaf belum ya. Mohon maaf tadi putus ya. Saya setuju 100% yang disampaikan oleh Mas Tony. Ya, jadi artinya gini, kalau memang ada CCTV-nya, karena gini, tahun 2015 itu sudah nampak kok di minimarket yang nggak bisa saya sebutkan ya. Di depan saya sebelum jembatan itu ya, di perbatasan kabupaten dan kota Cirebon itu ada kameranya. Dan di perumahan The Gardens itu, ini jarang disebut di perumahan The Gardens, baru di Anyus di situ. Di perumahan The Gardens itu juga ada CCTV. Jadi artinya dimungkinkan misalnya kalaupun tidak 7 minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada, tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Kalau saya ketawa itu membaca berita itu ya. Karena Negara lucu. 2016 itu sudah bukan 10 atau 15 tahun yang lalu. Semenjak 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi artinya kan harusnya ada lah gitu. Kalau nggak ada di Cirebon, ambillah dari Polda Jabar. Kalau nggak ada Polda Jabar, ambillah dari Mabes Polri. Pasti ada lah. Jadi ya moga-moga saja memang kemudian itu bisa. Kalaupun tidak ada, nah ini memang betul ada indikasi yang disampaikan oleh Mas Tony tadi, Mas. Gitu. Oke, kalau Mas Roy lihat ini kecurigaannya seperti apa? Kok penyidik hingga saat ini tidak mau menampilkan CCTV? Ya, saya mau menegaskan dulu betul apa yang dikatakan Mas Roy. Rupanya Mas Roy ini sudah menyelidiki di depan minimarket yang memang saya juga tidak mau sebut namanya, itu ada. Jadi menurut keterangan saksi yang belum mau muncul ya, menginformasikan kepada saya CCTV itu yang jelas yang diamankan itu ada 2. Satu, yang menghadap ke jalan raya akan kelihatan pembuangan mayat. Rombongan motor itu kelihatan, Mas. Oke. Ya, Minimarket itu mengampati nunggu orang lewat sepi gitu loh. Kemudian baru dibuang mayat, bongkar itu. Ya, itu kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya, terutama saksi, 2 saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan. Nah, kemudian kalau kecurigaan kami, ya jelas begini. Polisi mana? Ya, polisi mana? Naluri seorang polisi mana? Ketika ada kejadian, harusnya mencari berbagai petunjuk dari HP dibuka, dari CCTV dibuka, mencari tahu, ya. Sudah terlihat dalam kamera pelaku-pelaku yang melakukan itu kan, nah ini malah nggak dibuka. Ya itu juga kan udah pasti lah, masyarakat nggak bisa curiga lah kalau begitu kan itu. Oke, Jadi ada yang ditutup-tutupi ini. Ya, kalau saya membenarkan analisis tadi dari Mas Tony bahwa kenapa itu tidak dihadirkan? Nah, kalau CCTV itu misalnya ini dalam tanda kutip menguntungkan penyidikan yang sudah ada sebelumnya, ya itu pasti dihadirkan. Tapi bisa juga karena itu tidak menguntungkan. Nah, akhirnya dengan alasan macam dan alasannya konyol gitu. Alasan kok tidak ada orang yang bisa memeriksa CCTV gitu. Itu alasan ini harusnya dibantah atau nanti di-challenge oleh kuasa hukum. Itu dia nih Mas Tony. Ini kita berandai-andai begitu ya. Kalau polisi tidak bisa membuktikan gitu CCTV di kasus Vina ini bagaimana nasibnya terpidana? Begini, karena keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, anggota polisi, ya rekan kerjanya Pak Rudiana, sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti sudah inkrah. 2 orang tersebut harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu. Harus bertanggung jawab. Nah, diperiksa dulu itu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Nanti yang kemungkinan 2 hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena Menghilangkan barang bukti itu, Mas. Oke. Ya, kemudian yang kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. Oke. 2 orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Baik. Juga percakapan handphone juga sampai sekarang juga belum dibuka ya Mas Tony ya? Betul, ada 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam amarnya menyatakan barang bukti berupa bla bla bla. Di antaranya ada 6 handphone. Yang lebih parah lagi, handphonenya Tina korban tidak dibuka. Tidak ada keterangan dari penyidik, dari ahli IT dan seterusnya. Alasannya apa tidak dibuka, Mas Tony? Ya, Alasannya apa mereka tidak mau membuka? ya tidak ada. Di situ tidak ada pembuktian dari handphone. Sehingga orang bodoh saja akan bertanya-tanya, handphone disita untuk menjelaskan apa? Ya. Ya, kalau Mas Roy lihat penyidik yang agak aneh tidak membuka telepon genggam dari korban atau pelaku dan juga CCTV, ada nggak sih kecurigaan yang sesuatu yang ditutupi oleh penyidik? Ya, saya kira ini narasi besarnya sudah muncul ya bahwa waktu itu ada kesalahan penyidikan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Yang sebenarnya bukan mereka-mereka yang sekarang ditahan itu adalah pelakunya, bukan itu. Tapi karena sudah terlanjur, jadi ya udah ditutup-tutupi. Ya emang gitu. Itu somethingnya, sesuatunya. Gimana menurut kalian, gengs? Apa kedepannya minimarketnya akan ditutup? Karena kasus ini. Indonesia tuh orangnya pintar-pintar, masa nggak ada yang bisa buka CCTV. Aduh, negara lucu. Itulah video-video terbaru perkembangan kasus Vina yang lagi viral tuh saat ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton videonya sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa
nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja. Tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.